Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Kisah dunia baru tengah hangat-hangatnya sekarang ini seputaran Ohara. Kenapa? Karena setelah lebih dari 26 tahunan dalam cerita kehidupan manusia itu, ternyata ada plot twist terbesar di sana. Sang Profesor Clover itu ternyata penyandang nama di teman-teman. Dia telah menjelaskan kepada kita siapa nama sebenarnya sang ilmuwan tersebut. Di tengah keadaan Egghead kacau-kacaunya sekarang, dunia baru menyaksikan kembali bahwa catatan literasi dan juga sejarah pengetahuan Ohara masih menyala sampai saat ini. Apa yang akan terjadi dengan Ohara di masa depan nanti? Dan kira-kira peran seperti apa peninggalan mereka di dunia baru itu ketika Saga sudah mulai membuka lembaran baru di kisah para raksasa Elbaf? Ya, Nico Robin akan terhubung di sana. Well, ini menjadi seru lagi teman-teman. Pasalnya setelah Vega menjelaskan seperti apa sang Joy Boy, abad kekosongan, Im sama dan juga ditutup oleh Profesor Clover itu sendiri, ada alasan yang juga besar kenapa para kehendak di selalu membuat kehebohan. Tetapi untuk Clover, dia itu jenius parah nih. Peninggalannya benar-benar spektakuler untuk membongkar lebih jauh perihal zaman Void Century itu. Inilah klan D pertama nih yang membuka dan meninggalkan catatan sejarah tersebut dalam sebuah manuskrip yang didapati dalam aksara poneglyph. Yuk kita telisik lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya nih. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini teman-teman, setelah kita tahu ya bahwa pohon pengetahuan Ohara itu semuanya ini masih tersisa, mungkin hanya ada beberapa pihak yang paham sekarang kan jika relasi Profesor Clover menyelamatkan semuanya. Clover sendiri ternyata terhubung kepada orang-orang D loh, dan itulah alasan kenapa begitu banyak catatan peninggalan aman dibawa ke Elbaf itu. Nah sederhananya itu karena kehendak dimilikinya. Nah beruntungnya pula dia itu bertemu dengan beberapa penyandang nama D sepertinya dan punya pemikiran dan tekad yang sama tuh. Itulah di masa dimana dia itu mungkin bertemu dengan Monkey D. Dragon dan juga Jaguar D. Saul. Kenapa ini penting? Karena di tangan mereka lah relasi itu ada teman-teman. Dan kehancuran Ohara itu disebabkan karena pemerintahan dunia semuanya aman, karena para raksasa suruhan Jaguar D. Saul itu menyelamatkan catatan dan literasi peninggalan Clover. Kehendak di Profesor Clover telah dijelaskan baru-baru ini di chapter 1120-nya ya. Narasinya itu kurang lebih seperti ini. Ketika dia memohon kepada Vegapunk untuk menjadi bagian dari kelompoknya, namun Vegapunk menolaknya. Clover menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Dahulu ada seorang pria yang memiliki huruf D di namanya itu. Dia dibunuh tepat di depan mataku di masa lalu. Pria itu adalah saudara laki-laki dari Clover sendiri. Kau dengar Vegapunk? Nama asliku adalah Clawmati Clover. Hari itu aku berbohong untuk hidup. Itulah momen kebenaran selama ini. Jika Profesor Clover itu adalah penyandang nama dia, kami pikir itulah yang dia sampaikan juga kepada beberapa orang relasinya itu, termasuk Dragon dan juga Jaguar. Karena mereka sama-sama penyandang nama D, mungkin mereka sepaham dan tak seperti Vegapunk pada akhirnya. Tapi melalui penjelasan Vegapunk inilah pada proses penyiaran kemarin itu, semuanya juga pada tahu ya kebenaran tentang sang ilmuwan itu, yang mana antara Vegapunk dan juga Clover mereka sudah berteman sejak dahulu. Kalian ingat ya bahwa Vegapunk itu sudah membaca semua yang ditinggalkan oleh Clover itu, dan itulah kenapa dia ingin sekali membantu agar seseorang bernama Nico Robin itu mendapati semua hal tersebut. Well, kami pikir inilah peran Ohara bagi dunia baru ke depannya, generasi baru teman-teman. Kenapa? Karena selepas One Piece chapter 1118, 1119 sampai 1120-nya itu dan kedepannya nanti, pembahasan seputaran Joy Boy, dunia baru, Im sama, abad kekosongan dan juga catatan poneglyph akan banyak dikait-kaitkan. Itu soalnya serasa nyambung kan dengan Profesor Clover sendiri. Kita tahu ya bahwa kedatangan Dragon bersama Vegapunk ke Ohara kala itu selepas tempat itu di Boss Circle, mereka juga membiarkan saja para raksasa menyelamatkan buku-buku yang sebelumnya
semuanya diledakkan dan berjatuhan di bawah sana. Tetapi aman nih tetap saja di sana karena mereka itu menggunakan jaring-jaring, dan sekarang catatan dan literasi itu dibawa ke bumi para raksasa Elbaf sendiri nakama. Ada hal yang menarik antara Elbaf dan juga O'Hara. Awal mula kita mengenal gambaran tentang sejarah masa lalu dan era Void Century itu di masa O'Hara kan. Semuanya itu karena Profesor Clover. Kehendak dinya itu berkontribusi mengguncang pemerintahan dunia, dan sebenarnya pula jauh-jauh hari tetapi karena Clover dibunuh kala itu, dia itu meninggalkan warisannya di negara tersebut. Itulah para orang-orang yang mahir membaca catatan poneglyph, dan karena kejadian itu tersisa satu bocah yang hanya menguasainya. Itulah Vegapunk mengatakan, cari orang ini dan juga lindungi dia. Ya, orang yang dimaksud adalah Nico Robin teman-teman. Setelah banyak hal terjadi kepadanya, dan beruntungnya setelah itu pihak Revolutionary Army itu yang kemudian menjaga Nico Robin setelah banyak kejadian dalam hidupnya tersebut kan. Tentu dong Vegapunk merasa tenang karena Robin berada pada pengawasan, peningkatan pengetahuan dan perlindungan kelompok Monkey D. Dragon, teman Clover dan Vegapunk sendiri. Nah, di saga Egghead inilah melalui apa yang dikatakan Vegapunk bahwa alasan terbesar kenapa para orang-orang Mugiwara harus bisa sampai ke Pulau Elbaf itu semuanya untuk menerima apa yang harusnya diterima, dan Robin sendiri akan mengambil peran besar itu. Nah, di sini peran sebagai warisan O'Hara yang tersisa bagi dunia baru ya. Wanita yang dianggap sebagai iblis sejak masa lalu itu kini benar-benar realita menjadi nyata dan mengerikan lagi. Kenapa? Selain dia menjadi salah satu orang yang terpenting di kelompok kapal Yonko Mugiwara Luffy nih di Elbaf sendiri, catatan itu selamat itu adalah untuk diberikan kepada Nico Robin secara langsung. Dia dipersilahkan untuk menggunakan semuanya, membacanya, mengetahui kebenaran dan menyimpulkan apa yang dahulu ibunya dan juga Clover kerjakan. Dunia baru akan berterima kasih pada zaman dan juga O'Hara di masa itu nih, era di mana Clover melakukan perjalanan petualangan panjang sejak masa dia muda. Ini setelah Nico Robin dan para kru mengetahuinya, mereka lah yang akan melanjutkannya lagi. Selain itu, peran warisan O'Hara yang ada pada Robin sendiri, dia juga akan bertemu lagi dengan salah satu sosok yang terhubung kepada Profesor Clover sendiri dan dirinya kan, Jaguar di Saul teman-teman. Itu menarik. Mereka berdua sudah bertemu sejak dahulu dan Robin dekat dengannya dan menganggap Jaguar itu adalah penyelamatnya. Dia diceritakan kisah Jaguar dan nangis cuy di Egghead ini, apalagi jika bertemu langsung ya. Nah, jadi kami pikir itulah mohon terdekat bagaimana Nico Robin dan yang lain itu menuju Elbaf ya, dan alasan itu sudah semakin mendekati akhirnya. Kenapa? Pasalnya di titik-titik final saga Egghead sendiri, pertempuran berjalan sangatlah sengit di sana nih. Di area pantai timur itu, sang robot kuno yang sudah terbangun lagi, dia berkata kepada Joy Boy tentang sebuah pesan kan. Dia berhadapan mati-matian dengan pihak Guruse sendiri. Tentu pelarian bajak laut Mugiwara dengan kapal itu menjadi hal yang sangat sulit bagi mereka lagi, karena mereka akan berurusan dengan amukan para Guruse kan. Well, apakah mereka akan mampu lolos? Belum tentu nakama, karena jika melihat pada chapter sebelumnya, Guruse sendiri dengan terang-terangan tak akan membiarkan orang seperti Nico Robin kabur dan Vegapunk lilit kan. Dan itulah situasi yang akan semakin rumit lagi, karena sebagai bagian yang bisa membaca Road Poneglyph itu, orang seperti Nico Robin ini sangatlah diwaspadai teman-teman. Seperti yang kita bilang pada statement awal ya, bahwa semakin kesini kisah tentang peradaban kuno, sejarah-sejarah lama akan banyak diungkapkan lebih lanjut. Why? Nah, ini seperti yang dibilang dari Vegapunk sendiri. Informasi peperangan yang terjadi di masa lalu di era abad kekosongan itu nyatanya belum usai teman-teman, dan pertempuran tersebut masih berlanjut bahkan di era sekarang ini. Dengan adanya orang-orang seperti Nico Robin yang bisa membaca informasi batu aksara ini, kebenaran-kebenaran puzzle kenapa kerajaan kuno itu hancur oleh 20 negara pendiri, semuanya akan diungkapkan lebih jauh lagi. Tentu dong Nico Robin itu sangat diwaspadai jikalau Road Poneglyph terakhir itu didapatkan. Itulah yang mendasari sekarang itu alasan terjadi. Nah, ketambahan sekarang Mbak Luffy sendiri itu di panel-panel akhir kemarin sudah semakin gencar untuk pemberitahuan bahwa dia itu adalah Joy Boy era sekarang kan. Pertempuran di masa depan itu tentu melawan pemerintahan dunia sendiri. Tetapi sebelum ke sana, tujuan lebih dulu kelompok kapal Mugiwara Pirates itu adalah Elbaf dan juga pulau terakhir. Untuk mencapai pulau terakhir memerlukan Road Poneglyph, dan tahu isi Road Poneglyph itu menuju ke Laughdale, ini jelas butuh orang seperti Nico Robin yang bisa membaca informasi dan petunjuk-petunjuknya itu kan. Jadi pada akhirnya ini semuanya saling berterkaitan dan O'Hara akan mainkan peran di sana. Jadi jika disimpulkan, itulah peran dari seorang pewaris O'Hara sekarang ini seperti Nico Robin bagi dunia baru. Keberadaannya
kedepannya selalu menarik untuk dinantikan. Hubungannya dengan orang-orang penting, Crocodile, Dragon, Ohara, Jaguar, Clover, dan Vega Bang, itu akan membawa akhir sangat seru baginya nanti. Well, apakah akan ada plot twist nih untuk sang bocah iblis Nico Robin itu? Who knows? Menarik untuk dinantikan lebih dalam lagi. Sepakat teman-teman semuanya? So, jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.